Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dalam kebaktian keluarga, memuji Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang penuh sukacita, karena kita akan kembali mendengarkan firman-Nya, renungan yang akan boleh terus menolong kita semakin bertumbuh, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing kita menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala berkat-Mu atas hidup kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau selalu menolong, menopang kehidupan kami, memberkati keluarga dan pekerjaan kami Tuhan. Dan malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu ya Bapa yang mengajar kami, sehingga kami dapat semakin mengerti kehendak Tuhan. Dipuji, dimuliakan, diagungkan, dimasyurkanlah Engkau ya Allah. Malam ini kami berserah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka dari Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yosua pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saya membacakan, Bapak Ibu Saudara mendengarkan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap atlet yang akan atau sedang bertanding, berlomba, pasti merindukan kemenangan, mengharapkan keberhasilan. Ia bekerja keras, berlatih dengan satu tujuan, menjadi seorang juara. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan, kita rindu keberhasilan. Ketika kita menghadapi persoalan, tantangan, ujian, kita rindu mengalami kemenangan demi kemenangan. Namun malam ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini kita akan diajarkan oleh firman Tuhan. Ada beberapa hal, ada beberapa prinsip, ada beberapa kebenaran yang perlu, yang Tuhan rindukan untuk kita perhatikan, untuk kita cermati, untuk kita bisa kerjakan, lakukan dengan setia, dengan tetap, dengan konsisten. Dan ketika kita mengerjakannya dengan setia, ketika kita mengerjakannya dengan konsisten, dengan ketetapan hati yang teguh, bulat, dan mantap, percayalah, kemenangan itu, keberhasilan itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Sangat mudah bagi kita untuk Tuhan jadikan mengalami yang namanya kemenangan, mengalami yang namanya keberhasilan. Tetapi Tuhan lebih mengutamakan apa yang akan kita dengar malam ini. Tuhan rindu kita dengan setia mengerjakannya,
Tuhan rindu kita dengan setia melakukannya. Dan bagi Tuhan inilah yang sesungguhnya yang menjadi kemenangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman-Nya dan mengimaninya atas hidup kita. Mengapa? Karena di dalam firman ada janji Tuhan. Di dalam firman ada kehendak Tuhan. Di dalam firman ada rencana Tuhan. Sehingga Tuhan rindu kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Mendengarkan dan mengimani. Kalau itu adalah janji Tuhan, kita tidak hanya mendengar, tetapi mengimaninya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Yosua ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat oleh orang-orang Yeriko menghadapi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel akan hendak menguasai kota Yeriko, apa yang dilakukan oleh mereka? Firman Tuhan di dalam pasal 6 Yosua ayat pertama mengatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel yang hendak menyerang. Tidak ada orang keluar atau masuk. Mengetahui kalau bangsa Israel akan menyerang, mereka bertindak cepat. Orang-orang Yeriko menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada lagi yang boleh datang atau keluar masuk ke dalam kota itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menyelidiki dengan cermat, sungguh luar biasa. Kota Yeriko, pintu gerbangnya bukanlah pintu gerbang yang asal-asalan dibangun. Temboknya bukanlah tembok yang asal-asalan dikerjakan. Saudara tahu berapa tinggi pintu gerbangnya? Firman Tuhan, kalau kita selidiki di dalam sejarahnya, tingginya 30 kaki, Bapak Ibu Saudara. 30 kaki itu 9 meter. Sangat tinggi pada waktu itu. Pada zaman itu, tembok setinggi 9 meter itu sudah sangat luar biasa. Dan ada lagi yang kita perlu pahami dan mengerti. Berapa luasnya? 4 hektar. 40.000 meter. Dan yang mencengangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tembok itu tidak hanya satu lapis, tetapi ada 2 lapis. Dan lapisan yang pertama, tembok luar itu 6 kaki, 1,8 meter. Dan tembok yang kedua di bagian dalam itu 12 kaki, 3,6 meter. Dan jarak antara tembok yang pertama dengan tembok yang kedua, tembok luar dengan tembok yang dalam, itu sekitar 3,6 sampai 4,5 meter. Luar biasa. Begitu luar biasanya tembok itu. Tingginya 9 meter, ada 2 lapis. Lapis luar, lapis dalam. Lapis luar 1,8 meter, lapis dalam 3,6 meter. Jaraknya ada sekitar 3,6 sampai 4,5 meter. Bagaimana bangsa Israel akan meruntuhkannya? Sangat tinggi, sangat tebal. Ada 2 lapis. Bagaimana mungkin dapat dihancurkan? Kalau dengan teknologi perang masa kini mungkin saja itu dapat dilakukan. Tetapi kalau mengandalkan teknologi perang pada masa itu, sangat-sangat sulit, sangat-sangat sukar. Namun apa kata firman Tuhan? Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini adalah janji firman Tuhan.
Aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, Bapak Ibu Saudara. Meruntuhkan tembok saja sudah sukar, apalagi membunuh rajanya. Dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Namun tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan katakan, aku serahkan ke tanganmu, maka dengarkan dan imani. Inilah sikap pertama yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika firman itu berbicara, ketika Tuhan berfirman, dengarkan. Dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengarkan dengan segenap hati. Entah itu dalam ibadah, dalam renungan, maupun juga di dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama. Ayo kita dengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh dan imani. Kalau tidak percaya dan mengimani, maka tidak akan terjadi apa yang kita rindukan. Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau ogah menyatakan kuasanya kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mendengar, kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengimani. Mengapa kadangkala ketika kita ada dalam persoalan, ada dalam tantangan, kita bekerja, kita kadangkala mengalami yang namanya kegagalan. Karena dalam keseharian kita, ketika kita datang bersekutu, beribadah, kebaktian, ataupun juga dalam kelompok tumbuh bersama, maupun juga di dalam pembacaan firman Tuhan, persekutuan pribadi kita, kita tidak dengar firman dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita dapat mengimaninya kalau kita tidak dengar dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara? Jadi mendengarkan firman itu sangat penting. Ingat, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan hanya mau berkenan, mau bekerja kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dalam kesehariannya. Dia suka, dia senang bekerja melalui anak-anaknya yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Entah itu dalam kebaktian, dalam ibadah, dalam kelompok tumbuh bersama, bahkan juga ketika dia membaca firman, keintiman dalam saat teduh, dia mendengarkan dengan seksama. Membaca tidak hanya asal membaca, tetapi dia sungguh-sungguh berupaya untuk memahami firman Tuhan yang dia baca. Dan Tuhan pasti akan bekerja. Sehingga setiap apa yang kita rindukan, keberhasilan, kemenangan, Tuhan akan terus bekerja melalui kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan cermat. Melakukan firman Tuhan dengan cermat. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman tidak hanya melakukan, tetapi melakukannya dengan cermat. Ini adalah tanda dari seseorang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanya melakukan asal-asalan, seadanya, sekedarnya, tetapi dia melakukan dengan cermat, dengan teliti, dengan segenap hatinya. Dia mengerti langkah-langkahnya, dia mengerti petunjuk-petunjuknya, dia mengerti detailnya secara teliti, karena dia mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Demikian pula halnya dengan orang yang mengimaninya. Dia tidak hanya melakukan, tetapi melakukan dengan cermat. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Sehingga ketika dia mau mengerjakan, dia mengerjakan dengan tepat. Dan itulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika Tuhan berkata, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sekali 6 hari lamanya. Mereka lakukan dengan teliti, dengan cermat, dengan tepat, karena mendengarkan firman Tuhan.
Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan menolong kita dapat melakukan firman Tuhan dengan cermat, dengan teliti, dengan detail dalam kehidupan kita. Sehingga keberhasilan itu akan ada dalam hidup kita. Dan satu hal, Tuhan rindu kita mengerjakannya dalam keseharian kita, waktu demi waktu, hari demi hari, dengan segenap hati kita. Konsisten, ketetapan hati, tidak mut-mutan, tidak angot-angotan, tetapi kita berjuang untuk mengerjakannya dengan setia dalam hidup kita. 6 hari, 7 hari, 4 hektar. Ini bicara tentang proses. 6 hari mengelilingi 1 kali. Hari yang ketujuh mengelilingi 7 kali. 4 hektar. Ini bicara tentang proses. Tuhan mau kita dalam proses itu, kita setia, kita berketetapan hati, kita melakukannya dengan cermat, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengimaninya dan mengerjakannya dengan teliti seperti yang Tuhan mau. Inilah firman Tuhan yang Tuhan rindukan, dan sesungguhnya inilah yang menjadi keberhasilan, kemenangan yang sejati. Hasil itu adalah buahnya dari ketetapan hati kita. Sehingga apapun persoalan kita, apapun impian kita, apapun yang kita rindukan, apapun tantangan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau bahkan juga dalam gereja, kalau kita setia, imani apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, besar kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur firman Tuhan boleh terus mengajarkan pada kami bahwa sesungguhnya kemenangan dan keberhasilan yang Tuhan rindukan adalah ketika kami berketetapan untuk tetap setia, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dengan iman kami mau mengerjakannya dengan tepat, dengan cermat, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kami dalam keseharian mendengarkan firman itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengerjakannya, sehingga kami dapat layak disebut sebagai seorang pemenang di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Haleluya.